Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu. Yang mana untuk kerusakan kulkas ini adalah untuk ruang refrigeratornya ini tidak dingin. Ya, di sini untuk pengaturan suhunya sudah dimaksimal. Dan modelnya di sini yaitu GR-H39ET. Ya. Oke, jadi keluhannya di ruang refrigeratornya ini pintu bawahnya tidak dingin. Namun untuk ruang freezer di sini kita coba cek. Nah, untuk ruang freezernya di sini masih dingin ya. Jadi pembekuannya juga masih normal, tidak ada masalah. Pembekuannya mantap ya. Jadi tidak ada keluhan di bagian ruang freezer, namun masalahnya di ruang refrigeratornya. Baik, kita akan coba lakukan perbaikan, namun kita keluarkan saja bahan-bahan yang ada di ruang freezer ini untuk melakukan pengecekan lebih detail ya. Jadi kita coba cek dulu di bagian belakang. Kita bisa lihat untuk diagram kelistrikannya di sini menggunakan sistem timer 13. Oke, jadi kita sudah tahu ternyata di sini menggunakan sistem timer 13 ya. Kemudian kita bisa lihat di sini letak timernya diletakkan di bagian belakang samping. Untuk mesin kompresor yang digunakan di sini menggunakan FL1462SF yang kategorinya adalah 1/5 PK. Baik, kita coba raba untuk di pipa tekannya ini. Di sini masih terasa panas. Untuk filter juga terasa hangat ya. Artinya mantap, tidak ada masalah untuk sistem pendinginannya. Jadi kondisi freon aman. Baik, kita coba matikan dulu unitnya. Kita akan coba langsung lakukan perbaikan. Untuk melakukan proses perbaikan kulkas yang mengalami masalah ini, kita cek di bagian ruang freezer. Kita coba kosongkan dulu ya. Untuk bahan-bahan yang ada di ruang freezer ini, kita akan coba lihat bagaimana kondisi evaporator di ruang freezer ini. Oke, saya coba keluarkan dulu ya. Saya pindahkan dulu supaya lebih enak. Baik teman-teman, di sini sudah kita pindahkan bahan-bahan yang ada di ruang freezer. Nah, di sini kita akan coba lepas dulu kap serta aksesoris yang ada di ruang freezer ini. Oke, di sini ada 2 skrup yang harus kita lepas, dan di bagian dindingnya ini terdapat bunga salju yang cukup tebal. Nah, ini sudah masalah sesungguhnya ya, karena terjadi pengeblokan di ruang evaporatornya ini. Oke, langsung saja kita akan coba bongkar di bagian kapnya ini. Di sini ada skrup. Di bagian aksesorisnya ini kita coba lepas dulu. Nah, jadi untuk keluhannya di saat kondisi seperti ini paling enak kita melakukan pengecekan kerusakannya letaknya di mana. Kemudian di sini ada 2 skrup lagi pada dinding freezernya ini. Di sini kita coba buka ya. Nah, ini terjadi pembekuan ya. Skrupnya sampai tertutup bunga salju. Oke, kita akan coba bongkar kapnya ini, dan kita bisa lihat apa yang terjadi di bagian evaporatornya ini. Yang pasti terjadi penumpukan salju yang cukup tebal sehingga menutup sirkulasi udara yang menuju ke ruang refrigerator. Nah, untuk kerusakan seperti itu permasalahannya apakah di bagian timernya atau heaternya atau bimetal defrostnya. Nah, kali ini kita langsung saja lakukan perbaikan secara cepat. Di saat kondisi seperti ini paling enak kita melakukan pengecekan.
Oke, di sini kita coba buka untuk cupnya secara perlahan-lahan ya. Dan pastikan kita lakukan secara hati-hati, jangan dipaksa. Nah, ini sudah terbongkar ya cup bagian depannya. Nah, bisa kita lihat ya, di bagian belakangnya ini terdapat penumpukan salju yang cukup tebal, sehingga sirkulasi udara pada ruang freezer ini terhambat menuju ke ruang refrigerator. Oke, di sini ya. Nah, ini banyak sekali penumpukan salju dan kita harus coba bersihkan dulu salju-salju yang ada di cupnya ini, supaya kita bisa lebih dalam lagi melihat bagaimana kondisi di pipa evaporatornya. Nah, ini kita mungkin bisa cairkan dulu ini dengan menggunakan air hangat atau air panas ya. Cukupnya kita coba cairkan, karena apabila tidak dicairkan saljunya ini, maka kita kesulitan dalam melakukan pembongkaran lebih dalam. Jadi alangkah baiknya sambil kita bantu, kita cairkan. Dan nanti apabila sudah cair, kita bisa melakukan pembongkaran lebih lanjut pada bagian cupnya ini. Dan saat kita mencairkan ini, jangan sampai cair ya, biarkan sedikit. Oke, saya rasa sudah cukup. Jadi kita bisa coba lakukan pembongkaran cupnya ini ya, karena saljunya sudah mulai berkurang setelah kita cairkan. Dan kita lihat ya, di bagian dalam pada bagian pipa evaporatornya ini bagaimana kondisinya. Ya, betul ya, terjadi penumpukan salju yang cukup tebal. Nah, ini yang menyebabkan kulkas ini menjadi tidak dingin, karena sirkulasi udaranya tertutup ya. Nah, di bagian atas di akumulator di sini terdapat bimetal defrost yang tersembunyi dan tertutup salju ini. Di sini harus kita cek ya kondisi seperti ini, apakah bekerja aktif atau tidak ya. Jadi di saat seperti ini kesempatan kita untuk mengetahui apakah bimetal defrost ini kondisinya aktif atau tidak. Nah, ini bisa kita coba cairkan sedikit, namun jangan kita cairkan seluruhnya ya, karena nanti bimetal defrostnya akan off ya, atau tidak aktif. Karena cara kerja bimetal defrost ini, apabila didinginkan dengan suhu yang sudah ditentukan, maka bimetal ini akan kontak ya. Ini kita biarkan saljunya masih menutup di bimetal defrost. Kemudian kita ambil kabelnya ini kabelnya nih, yang penting sedikit saja. Lalu kita coba ukur apakah kondisi bimetal defrost ini sedang aktif atau tidak ya. Oke, kita coba ambil kabelnya ini sedikit. Nah, ini adalah kabel bimetal defrost ya. Biarkan saja bimetal defrostnya ini tertutup salju. Kemudian kita coba potong dulu. Di sini kita potong. Kemudian kita akan coba lakukan pengukuran. Dalam kondisi seperti ini, apakah bimetal defrostnya ini menghubung atau tidak ya. Jadi kita sudah tahu masalahnya nanti di mana. Apabila kondisi bimetalnya ini terhubung, artinya bimetal ini kondisinya masih normal. Namun apabila kondisi bimetal ini putus, maka sudah pasti kerusakannya di bimetal defrost. Oke, kita siapkan multitester untuk melakukan pengukuran. Ini arahkan saja di skala kali 1 atau ohm, bisa bebas saja ya, tidak masalah. Oke, kita kalibrasi terlebih dahulu ya. Menghubung ya, coba kita ukur untuk bimetal defrostnya ini, apakah kondisi seperti ini
terkoneksi atau mengontak. Oke, coba saya lakukan pengukurannya. Coba perhatikan. Nah, ini. Oke, setelah saya lakukan pengukuran ternyata tidak ada kontak, artinya ini bimetal ini tidak bekerja ya. Seharusnya kondisi seperti ini bimetal ini harusnya bekerja, namun ternyata tidak. Jadi memang positif kerusakan di bimetal depros. Oke, selanjutnya kita bisa cairkan saja semua untuk mengganti komponen bimetal depros ini dengan yang baru. Nah, ini kita coba cairkan saja. Jadi caranya seperti ini untuk memastikan apakah kerusakan ini di bimetal deprosnya atau timernya atau heaternya. Dengan cara ini kita langsung bisa tahu dengan mudah bahwa memang kerusakannya positif di bimetal depros. Nah, ini bimetal deprosnya ya. Kita langsung saja lakukan pergantian dengan yang baru ya. Oke, saya coba siapkan bimetal depros yang baru. Ini seperti ini. Bentuknya berbeda namun fungsinya sama saja ya, tidak ada masalah ya. Oke, kita ganti saja bimetal ini dengan yang baru. Dan cara pergantiannya kita letakkan seperti asal ya. Diletakkan di bagian akumulatornya ini, yaitu tempat dimana dingin yang dihasilkan pada sistem kulkas ini adalah tempat yang paling maksimal. Oke, selanjutnya kita coba langsung lakukan penyambungan pada kabel bimetal depros yang baru ini. Untuk proses penyambungannya ini tidak masalah ya, bolak-balik, karena bimetal depros ini hanya sebagai switch. Apabila bekerja dia akan menghubung, dan apabila off maka dia akan memutus. Oke, kita coba lakukan penyambungan bimetal depros dengan yang baru. Dan untuk komponen yang lain saya rasa mungkin tidak ada masalah, namun tidak ada salahnya bisa dilakukan pengukuran untuk heater, fuse. Namun saya rasa tidak ada masalah karena di sini kita sudah merasa yakin bahwa di saat kondisi terjadi pengeblokan ini bimetal deprosnya tidak aktif karena mengalami kerusakan. Oke, kita langsung lakukan penyambungan. Dan usahakan dalam hal proses penyambungan ini kita lakukan secara baik dan benar agar tidak salah. Nah, ini kita coba isolasi yang erat. Jadi sebenarnya untuk perbaikan kulkas yang mengalami masalah pintu bawah itu tidak dingin atau kurang dingin sebenarnya cukup mudah ya. Yang pasti terjadi pengeblokan seperti ini, dan komponen yang wajib kita lakukan pergantian yang utama ya ini adalah bimetal deprosnya. Dan untuk meyakinkan apakah bimetal deprosnya ini rusak atau tidak, bisa kita lakukan pengukuran di saat terjadi pengeblokan. Oke, kita coba isolasi dulu sambungan kabel yang menuju ke bimetal depros ini. Oke, teman-teman, sudah tersambung dan bimetal depros sudah kita ganti dengan yang baru dan sudah kita kembalikan ke posisinya. Tinggal kita rapikan saja kabel-kabelnya ini yang sekiranya nanti menghalangi, dan selanjutnya kita bisa bersihkan sisa-sisa salju yang ada di pipa evaporator ini. Kemudian nanti bisa kita tutup saja langsung kapnya ini.
Nah, ini sisa-sisa salju yang ada pada pipa evaporatornya ini bisa kita cairkan dulu ya, sambil kita cek apakah saluran pembuangan itu lancar atau tidak ya. Oke, yang pasti kita harus koreksi semua. Nah, ini oke, dirasa sudah cukup. Ini kapnya bisa kita pasang kembali, kita rapikan sambungan-sambungan kabel semua yang menghalangi, karena saya rasa untuk perbaikan kulkas ini sudah cukup. Kemudian setelah itu kita pasang juga kap bagian depannya ini. Nah, ini lakukan secara bertahap. Cek juga untuk saluran pembuangan apakah sudah lancar, tidak buntu. Semua harus kita cek. Oke, kapnya sudah terpasang dan aksesorisnya juga jangan lupa kita pasang juga. Nah, ini ada skrup yang harus kita kencangkan juga. Oke, kita rapikan dulu ya untuk aksesoris serta kap-kapnya ini. Dan di sini semuanya sudah kita cek, tidak ada masalah ya. Jadi kerusakannya murni di bimetal defrostnya saja. Untuk timer, heater serta fuse tidak ada masalah. Oke, sudah rapi dan selanjutnya tinggal kita lakukan pengetesan. Nah, ini kita lakukan pengetesan dan pastikan untuk mesin kompresor aktif ya, mantap. Dan bisa kita cek juga untuk dindingnya ini sudah mulai terasa hangat. Oke, saluran pembuangannya ya lancar ya. Di sini ada genangan air, mantap ini, tidak ada masalah. Dan saya rasa sudah cukup. Kita akan lihat saja hasilnya. Yang pasti tidak meragukan karena kita sudah yakin kerusakannya hanya di bimetal defrost. Nah, seperti ini. Untuk hembusan udara fan pada ruang freezer juga pastikan normal. Ya. Seperti ini saja teman-teman. Dan mantap. Cukup begini saja, proses perbaikannya sangat mudah ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.